Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Lutfi dari kelompok KKN tematik 112, tepatnya di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Di sini saya akan memberikan media pembelajaran online yang berupa materi pengenalan tata surya, di mana materi ini ditujukan untuk para siswa SD. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa itu tata surya? Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya kita sendiri terdiri atas bintang, planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit lain yang membentuk satu sistem. Pusat sistem tata surya kita adalah matahari. Menurut para astronom, benda langit bisa dikategorikan sebagai planet jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai ukuran diameter lebih besar dari 2000 km. Yang kedua, berbentuk bulat. Dan yang ketiga adalah memiliki orbit yang tidak memotong orbit planet lain. Planet-planet yang terletak antara matahari dan sabuk asteroid disebut planet dalam. Sedangkan planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid bisa dilihat dari matahari disebut planet luar. Semua planet dalam bersifat padat dan bebatuan. Sedangkan planet-planet luar merupakan bola gas raksasa yang bagian intinya mungkin berbentuk padat, tetapi permukaannya tidak. Semua planet luar memiliki cincin yang tersusun dari debu dan gas beku. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa lihat planet luar dan juga planet dalam, di mana mereka memiliki karakteristik atau keunikan sebagai berikut. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Dibandingkan dengan bintang-bintang lain dalam galaksi kita, ukuran matahari sedang. Namun demikian, matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet terbesar sekalipun. Keunikan matahari yaitu diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Suhu permukaannya kurang lebih 5.000 derajat Celcius. Energi panas yang dipancarkan matahari memungkinkan terjadinya kehidupan di bumi. Selain itu, tanpa pemantulan cahaya matahari, kita tidak dapat melihat anggota lain dari tata surya, kecuali komet dan juga meteor. Yang kedua ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Dari planet ini, matahari terlihat 2 kali lebih besar daripada yang terlihat di bumi. Permukaan Merkurius sangat panas dan kering. Suhu permukaan Merkurius dapat mencapai 427 derajat Celcius pada tengah hari dan minus 184 derajat Celcius pada tengah malam. Permukaan Merkurius mempunyai sejumlah kawah atau lubang ledakan yang terjadi akibat tabrakan dengan meteor dan komet. Gravitasi pada permukaan planet Merkurius adalah sekitar sepertiga gravitasi pada permukaan bumi. Yang kedua ada planet Venus. Planet kedua dari matahari adalah planet Venus. Walaupun jaraknya dari matahari 2 kali jarak Merkurius, tetapi planet Venus adalah yang terpanas dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang tebal seperti awan putih menyelubuhi permukaannya. Awan putih ini terdiri dari karbon dioksida yang terjadi akibat pembakaran asam sulfat panas oleh gunung-gunung berapi. Awan ini menghalangi pemantulan panas matahari, sehingga menyebabkan suhu menjadi sangat panas. Suhu di siang hari dapat mencapai lebih dari 500 derajat Celcius. Permukaan planet Venus terdiri dari dataran rendah yang rata dan juga dataran tinggi yang dibentuk oleh gunung api dan aliran lahar.
Dipercaya bahwa gunung berapi terus meletus di planet ini. Venus sering disebut bintang pagi atau bintang senja karena sering terlihat berkilauan dari bumi pada pagi atau senja hari. Yang ketiga ada bumi. Planet ketiga dari matahari adalah bumi. Karena jaraknya dari matahari, adanya atmosfer yang bersifat melindungi dan suatu campuran bahan kimia organik yang tepat mengakibatkan bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang dapat mendukung kehidupan manusia. Bumi juga satu-satunya planet mempunyai unsur seperti air yang dapat berupa gas, cairan, dan padat. Bumi adalah suatu planet yang dinamis yang secara konstan mendaur ulang dirinya sendiri. Yang keempat ada Mars. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari. Besar planet ini setengah dari ukuran bumi. Satu hari di Mars hampir sama lamanya dengan satu hari di bumi. Mars mempunyai 2 bulan yang mungkin dapat menangkap asteroid. Belahan selatannya adalah suatu permukaan tua yang stabil dengan banyak kawah atau lubang ledakan. Sedangkan belahan utaranya menjaga arus lahar dari gunung berapi dahsyat yang paling besar dalam sistem tata surya. Planet Mars adalah planet yang mirip dengan bumi, sehingga para ilmuwan terus melakukan serangkaian penelitian apakah memungkinkan bagi manusia untuk hidup di planet ini. Yang kelima ada Jupiter. Planet kelima dari matahari adalah Jupiter yang merupakan planet paling besar dalam tata surya. Ukuran planet Jupiter 2 kali dari gabungan semua planet lain dalam tata surya. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium, serta mempunyai awan dari amoniak dan kristal es. Sistem Jupiter dan satelit-satelitnya merupakan miniatur dalam tata surya. Planet Jupiter mempunyai hari yang paling pendek dibanding planet lain, karena periode rotasi planet Jupiter ini hanya kurang dari 10 jam. Malam hari pada planet Jupiter adalah jauh lebih gelap. Planet terlihat terang oleh banyaknya bulan. Yang keenam ada planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari. Planet ini dikelilingi oleh beribu-ribu cincin yang terbentuk dari partikel es dan batu karang yang kecil, yang diperkirakan merupakan bekas peninggalan dari suatu satelit terdahulu yang telah hancur oleh suatu benturan dengan satelit lain. Dalam tata surya, planet Saturnus mempunyai urutan kedua terbesar setelah planet Jupiter. Meskipun demikian, kepadatan planet Saturnus sangat rendah, sedemikian hingga planet dahsyat ini bisa mengapung di atas air. Hal ini diperkirakan karena planet Saturnus berisi kebanyakan gas helium dan hidrogen. Planet ini juga dapat menghasilkan panas sendiri akibat separasi gas. Selanjutnya ada planet terjauh dari matahari adalah Neptunus. Keadaan planet Neptunus hampir sama dengan planet Uranus. Kedua planet ini sering disebut planet kembar. Neptunus adalah planet dalam tata surya yang paling berangin. Pada planet ini dapat terjadi badai sangat besar yang mencapai 10 kali kekuatan suatu angin topan di bumi. Ukuran planet Neptunus 4 kali ukuran bumi dan sedikit lebih kecil dibanding planet Uranus. Pada planet Neptunus mungkin tidak terdapat batasan antara lapisannya. Planet ini mempunyai suatu inti yang kecil dari batu karang dan dikelilingi oleh suatu samudra bercampur dengan lumpur dan material berbatu. Atmosfernya yang terdiri dari helium dan hidrogen. Seperti pada Uranus, sedikit gas metana memberikan warna hijau kebiru-biruan pada planet ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.